Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri adalah hari kebahagiaan umat Islam. Kita diperbolehkan mengekspresikan kebahagiaan itu dengan berbagai bentuk selama tidak bertentangan dengan syariat. Meski demikian, nilai hari raya dalam pandangan Islam bukanlah semata-mata rutinitas tahun biasa. Ini adalah hari di mana umat Islam menyemai nilai-nilai puasa dalam wujud pribadi yang fitri. Secara umum, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Seperti firman Allah dalam surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu bentuk kesempurnaan manusia adalah terletak pada nilai-nilai fitrah atau kesucian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari umat manusia itu sendiri. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Status fitri tersebut berlaku untuk semua umat manusia, baik mereka yang dilahirkan dari keluarga kaya, miskin, golongan, pejabat, priai. Pengertiannya menembus batas agama, suku, dan status sosial. Manusia yang baru lahir diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulis dan diwarnai secara umum. Pengertian ini bisa dikaitkan dengan tabiat manusia yang cenderung suci dan menyukai hal-hal yang positif. Namun kecenderungan itu berubah karena dampak dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Kertas yang putih itu lama-lama akan ternoda dan dipenuhi dengan bercak hitam. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang seluas-luasnya bagi kita yang pada satu sisi juga sebagai makhluk yang tidak lepas dari dosa, lupa dan khilaf untuk kembali ke nilai fitrahnya. Peluang itu diberikan pada bulan Ramadan. Di bulan yang penuh ampunan ini, umat Islam ditempa dengan berbagai macam latihan dan ujian. Setelah sebulan penuh, umat Islam dituntut untuk mengendalikan hawa nafsunya. Lewat penempaan diri, maka mereka melewati sebuah momen yang paling menyenangkan, yaitu hari di mana penilaian terhadap mereka yang tulus dan yang gagal diumumkan. Itulah Idul Fitri, atau orang yang menyebutnya sebagai hari raya umat Islam. Pada hari yang fitri tersebut, Allah membuka lebar-lebar pintu rahmat dan maghfirahnya. Secara etimologis, Idul Fitri adalah padanan dua kata yang kesemuanya berasal dari bahasa Arab, yaitu Id yang artinya kembali dan Fitri yang berarti suci. Tetapi terkadang umat muslim cenderung memaknai Idul Fitri sebagai momen perayaan yang penuh pesta pora. Nilai-nilai Idul Fitri secara substantif telah mengalami pergeseran dari makna yang sebenarnya. Idul Fitri yang seharusnya menjadi perayaan yang bersifat sakral, perlahan memudar seiring dengan perkembangannya. Aktivitas dan kegiatan yang jauh dari nilai-nilai kesuciannya. Saat ini Idul Fitri cenderung menjadi bagian dari ajang perlombaan untuk memakai baju yang mewah dengan harga yang fantastik, perhiasan yang menyilaukan mata, serta pesta pora dengan suguhan makanan yang banyak mengandung unsur mubazir. Padahal
Hakikat daripada Idul Fitri ini adalah ajang untuk mensucikan jiwa sebagaimana maknanya, yaitu kembali kepada fitrah. Sikap manusia yang abai ini diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sewaktu Nabi SAW tiba di Madinah, bagi mereka kaum muslimin pada 2 hari mereka bermain-main di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengganti 2 hari tersebut dengan yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis Tirmizi dan Abu Daud. Spirit Idul Fitri yang hakiki adalah mengembalikan fitrah kemanusiaan menuju jalan kesucian, ketaatan, kedamaian, dan persaudaraan dengan mengokohkan relasi sosial melalui silaturahmi, kebangsaan, dan kemanusiaan. Fitrah manusia harus terus dirawat dan dikembangkan dalam bentuk kesalehan sosial seperti mengendalikan amarah, memaafkan, berbagi kasih, berjiwa filantropi, dan kedermawanan sosial. Dengan kata lain, spirit Idul Fitri bukanlah memperbaharui pakaian dunia, melainkan merawat pakaian takwa setelah Ramadan agar tetap bersih dan menjadi bekal dan modal spiritual dalam menjalani kehidupan. Ekspresi kebahagiaan sejatinya sah-sah saja diungkapkan pada saat merayakan hari kemenangan. Tetapi perasaan itu harusnya diikuti dengan kesadaran introspeksi diri, bahwa Idul Fitri bukanlah garis finish, melainkan titik awal bagaimana kita bersikap setelah Ramadan selesai. Kita mungkin bisa menahan diri saat bulan puasa karena turut larut dalam euforia Ramadan. Namun bisakah kita menjadi pribadi serupa setelah bulan Ramadan? Karena itu parameter manusia yang fitrah bukan hanya dilihat dari kesuksesannya menaklukkan hawa nafsu saat bulan puasa, namun bagaimana bulan puasa mampu merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih bertakwa, toleran, dan santun. Karenanya semangat Idul Fitri hendaknya menjadi ajan dalam membangun solidaritas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah dengan cara mengobarkan kembali semangat untuk berbagi lewat zakat, fitrah, sehingga momen yang bahagia di hari fitri dan fitri tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja, namun kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh semua elemen dari berbagai macam strata dan status sosial. Semuanya harus berbahagia dan larut dalam lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.